Film berlanjut. Kim Dan yang baru bangun di pagi harinya. Ia bingung dengan apa yang terjadi semalam. Kim Dan pun teringat dengan kejadian semalam yang langsung membuatnya malu atas apa yang terjadi semalam. Hingga tak lama datanglah beberapa polisi yang langsung membawa Kim Dan ke kantor polisi. Hal itu membuat Kim Dan merasa keheranan, sebab ia tak merasa melakukan kesalahan. Kim Dan pun menyampaikan kepada para polisi yang akan membawanya, jika dirinya adalah pegawai di rumah itu. Tetapi polisi menjawab jika mereka diperintah membawa Kim Dan oleh Yun So, si pemilik rumah. Hingga datanglah Yun So ke sana, membuat Kim Dan menanyakan mengapa melakukan hal itu kepadanya. Kim Dan kemudian meminta waktu kepada polisi untuk bicara sebentar dengan Yun So, sebab ia merasa tak pantas diperlakukan seperti itu. Hingga Yun So pun berkata kepada Kim Dan, jika Kim Dan adalah seorang penipu, sebab Yun So sudah mengetahui bahwa Kim Dan pernah bertemu dengannya sebelum melamar menjadi sekretaris. Sebab saat malam karena pengaruh air jahat, Kim Dan tanpa sadar malah bercerita tentang misinya yang harus mendekati Yun So. Membuat Yun So salah paham dan berpikir jika Kim Dan adalah orang suruhan bibinya yang sengaja mendekatinya untuk memata-matainya. Kim Dan yang mendengar itu tak bisa berkata apa-apa, selain mengatakan jika dirinya memang pernah bertemu sebelumnya dengan Yun So, tetapi semua yang ia lakukan selama ini kepada Yun So tulus. Yun So kembali bertanya kepada Kim Dan, siapakah orang yang telah menyuruh Kim Dan? Dengan polosnya Kim Dan berkata yang di atas, membuat Yun So berpikir jika yang dimaksud Kim Dan adalah bos atasannya, padahal yang dimaksud Kim Dan adalah dewa atasannya, membuat kesalahpahaman pun semakin besar. Kim Dan pun dibawa ke kantor polisi. Yun So yang sudah terlanjur kecewa kepada Kim Dan, kemudian langsung membereskan barang-barang milik Kim Dan yang masih ada di rumahnya. Yumi yang melihat itu kemudian membujuk Yun So untuk tidak memecat Kim Dan, sebab prasangka Yun So belum tentu benar, karena tak ada bukti jika Kim Dan adalah suruhan orang lain. Yumi juga mengatakan jika sebenarnya Kim Dan adalah orang yang tergila-gila kepada Yun So, dan melakukan hal itu demi Yun So. Tetapi Yun So yang sudah tak percaya kepada Kim Dan, kemudian menyuruh Yumi untuk membereskan barang-barang Kim Dan, sebab ia sudah tak mau lagi bertemu dengan Kim Dan. Sementara Kim Dan sendiri yang sudah keluar dari kantor polisi, kemudian ia langsung menemui seniornya di gereja, dan meminta menginap satu malam di sana, sebab kali ini ia sudah tidak punya tempat tinggal. Tetapi si senior langsung mengusir Kim Dan, sebab misinya belum juga selesai. Si senior kemudian mengatakan jika keringanan kembali diberikan kepada Kim Dan, yaitu kali ini Kim Dan tak perlu membuat Yun So jatuh cinta padanya. Kim Dan hanya disuruh untuk membuat Yun So percaya dengan cinta, serta menemukan orang yang menjadi takdir bagi Yun So. Kim Dan yang mendengar itu membuat dirinya kembali bersemangat, sebab ia merasa telah menemukan pria yang dimaksud, yaitu adalah Kang U. Tetapi Kim Dan yang kelaparan kemudian meminta sedikit uang kepada seniornya. Namun sang senior langsung pergi mengusirnya. Sementara kamu yang sedang menyiapkan proyek tim baletnya langsung dipanggil oleh Yongja. Karena rencananya untuk menjadikan Yun So sebagai penari balet utama, dipertanyakan oleh para investor. Sebab sekarang citra buruk kembali diterima oleh Yun So, karena ternyata saat Yun So mengusir Yongja bersama keluarganya dari rumahnya, diam-diam si Bondol merekam hal tersebut dan menyebarkannya ke sosial media. Membuat investor tak yakin dengan rencana kamu akan berhasil menarik para penonton. Walaupun Yun So dulunya adalah penari balet paling berbakat yang selalu ditunggu penampilannya. Tetapi kamu menerangkan jika dengan citra jelek yang sudah terlanjur tersebar tentang Yun So, dan Yun So bisa tampil dengan baik, apakah hal itu akan lebih membuat para penonton terkagum-kagum, dan otomatis cuan akan semakin membesar. Si Bondol yang mendengar itu kemudian membujuk kamu untuk tidak memaksakan rencananya, sebab walaupun investor masih percaya dengan rencana kamu, akan tetapi yang jadi masalah adalah Yun So sendiri yang belum menerima untuk menjadi penari balet utama. Tetapi kamu tetap kekeh dengan pendiriannya, dan mengatakan jika ia yakin Yun So akan tampil kembali. Sementara di rumah Yun So, terlihat si Nina anak kedua Yongja dan juga merupakan penari tim balet datang ke sana untuk mencoba lebih dekat dengan Yun So, sebab itu adalah perintah dari kamu.
Walaupun sebenarnya Nina takut melakukan hal tersebut karena sifat bengis yang selalu ditunjukkan oleh Yun So, akan tetapi karena ia menaruh hati kepada Kangwoo, dengan terpaksa Nina pun menerima perintah dari Kangwoo. Hingga di sana Nina malah bertemu dengan Kim Dan yang ternyata diam-diam juga ingin masuk ke rumah Yun So karena kelaparan. Tetapi saat Yun So datang, mereka berdua langsung lari terbirit-birit karena ketakutan dengan Yun So. Setelah itu, dengan polosnya Kim Dan mengatakan tujuannya kepada Nina yang ingin masuk ke rumah Yun So karena lapar dan tak punya uang. Mendengar itu Nina pun membawa Kim Dan ke restoran untuk ditraktir makanan. Di sana tak seperti ibunya si Yongja dan kakaknya si Bondol, Nina ini mempunyai kepribadian baik. Hal itu dibuktikan dengan Nina yang meminta maaf mewakili keluarganya kepada Kim Dan. Karena menurut Nina, Kim Dan dipecat sebab keluarganya yang datang ke rumah Yun So tanpa permisi terlebih dahulu. Sementara Shin memperlihatkan di rumah Yun So, yang mana semua pekerja yang berada di sana memutuskan untuk berhenti, karena sudah tak kuat dengan sikap menyebalkan Yun So. Lebih parahnya lagi, Yongja mengabari jika para dewan direksi beserta yang lainnya sudah sepakat untuk mengganti Yun So sebagai pemilik perusahaan, dan mengatakan jika keadaan Yun So yang untuk berjalan saja membutuhkan asistennya apalagi harus memimpin perusahaan, hal itu sangatlah mustahil dilakukan. Mendengar itu Yun So berkata kepada bibinya jika dirinya bisa kembali, dan membuktikan kepada dewan direksi bahwa keadaannya baik-baik saja. Merasa dirinya harus kembali seperti dulu, Yun So kemudian berlatih agar bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat miliknya. Tetapi Yun So malah langsung terjatuh. Sesudah itu karena lapar dan tak ada pelayan di rumahnya, Yun So mencoba memasak. Namun lagi-lagi hal sederhana tersebut tak bisa dilakukan oleh Yun So. Untung saja datanglah Yumi yang membawa seorang perempuan yang bersedia menjadi pelayan Yun So. Akan tetapi walaupun Yun So sudah kesusahan, dengan sikapnya yang dingin malah menolak tawaran Yumi. Sebab Yun So merasa jika perempuan yang Yumi tawarkan untuk menjadi pelayannya adalah perempuan yang dulu pernah Yun So pecat karena melakukan kesalahan. Tetapi Yumi berkata, jika perempuan yang ia tawarkan menjadi pelayan bisa dipercaya. Sebab si perempuan itu mengetahui jika orang yang berniat mencelakai Yun So sewaktu itu adalah si ketua keamanan rumah, dan bukanlah Kim Dan. Lalu Yumi meminta Yun So membujuk Kim Dan untuk bekerja kembali sebagai sekretarisnya. Yun So yang mendengar itu terlihat lega, namun di depan Yumi ia menolak untuk membujuk Kim Dan, sebab ia tak membutuhkannya. Akan tetapi keesokan harinya terlihat Yun So yang datang sendiri ke gereja tempat tinggal Kim Dan. Terlihat Yun So yang malu-malu saat menyuruh Kim Dan kembali bekerja menjadi sekretaris pribadinya. Kim Dan yang mempunyai misi langsung mau untuk bekerja kembali menjadi sekretaris pribadi Yun So, namun dengan 3 syarat yang harus dikabulkan oleh Yun So. Akan tetapi Yun So langsung menolak hal itu karena beranggapan jika syarat yang diminta Kim Dan berhubungan dengan kemesuman. Kim Dan pun menerangkan jika syarat yang ia minta malah akan menguntungkan bagi Yun So. Membuat Yun So tak punya pilihan lain, selain menyetujui permintaan Kim Dan. Dengan kehadiran Kim Dan di sisinya, rencana Yun So untuk bisa berjalan seorang diri mulai mengalami kemajuan, karena Kim Dan dengan gigihnya terus berusaha membantu Yun So. Perasaan takut yang selalu terbayang oleh Yun So jika berjalan sendiri seolah hilang jika berada di dekat Kim Dan. Bahkan perasaan lain kembali dirasakan oleh Yun So, ketika tingkah Kim Dan selalu membuat Yun So jedak-jeduk. Hingga Kim Dan kemudian meminta syarat yang pertama untuk dikabulkan oleh Yun So sekarang, yaitu mereka harus pergi ke kuil untuk berdoa. Yang di sana ternyata sudah ada Kangwoo. Hal itu dilakukannya adalah rencana Kim Dan untuk memberikan waktu kepada Kangwoo mendekati Yun So. Sebab Kim Dan sebelumnya telah bertemu dengan Kangwoo dan berjanji akan membantu Kangwoo untuk mendapatkan hati Yun So. Di sana dengan sedikit trik, Kim Dan pun menyembunyikan sepatu Yun So. Dengan beralasan akan mencarinya, untuk itu ia meminta Kangwoo untuk menjaga Yun So yang akan melakukan ritual pelepasan lentera.
Hingga karena itu momen manis pun tercipta untuk Kang Elu yang berusaha mendekati Yunso. Dan di sana kamu meyakinkan kembali agar Yunso mau menari balet di pertunjukan akbar yang telah ia siapkan. Dan memberanikan diri datang seorang diri di rapat dewan direksi untuk meyakinkan mereka jika Yunso adalah orang yang pantas menjadi pewaris perusahaan itu. Hingga pada akhirnya Yunso pun mau menerima tawaran Kangwoo untuk tampil kembali. Namun di momen itu pikiran Yunso malah terpikirkan dengan sang malaikat tampannya, yaitu Kim Dan. Hingga keesokan harinya saat rapat dewan direksi yang diadakan oleh Yong, setelah itu Yunso yang sedang berdua dengan jika Yunso berterima kasih sebab merasa jika Kim Dan keberaniannya kembali diri ke sana dan menyuruh Kim Dan untuk tutup mata karena Yunso ingin memberikan sesuatu. Saat Kim Dan menutup mata, Yunso kemudian mendekatkan bibirnya ke pipi Kim Dan untuk menciumnya. Namun Kim Dan malah berbalik arah dan terjadilah percumboyan yang tak sengaja. Membuat Yunso panik tetapi langsung disusul dengan percumboyan yang kedua oleh Kim Dan. Namun ternyata, hal itu dilihat langsung oleh kamu. Dengan penuh amarah, dan dari bayanan kamu, terlihat jika kamu mempunyai sayap, seolah si kamu ini adalah malaikat seperti Kim Dan. Sementara Kim Dan langsung melepaskan ciumannya karena hujan tiba-tiba turun, dan langsung pergi meninggalkan Yunso. Membuat Yunso merasa salting sekaligus emosi dengan perilaku Kim Dan yang meninggalkannya di tengah percumboyan yang sedang berlangsung. Walaupun sebenarnya kita tahu sendiri, jika Kim Dan melakukan itu karena ia takut sayap malaikatnya kembali muncul dan identitasnya sebagai malaikat diketahui oleh Yunso. Keesokan harinya dengan perasaan yang masih canggung, Yunso dan juga Kim Dan kembali bertemu. Kim Dan dengan sifat polosnya Kim Dan malah mengatakan semangat kepada Yunso, membuat Yunso merasa jika Kim Dan adalah buaya darat yang sering melakukan hal seperti semalam. Padahal kenyataannya Kim Dan pun masih terbayang-bayang dengan percumboyan yang terjadi semalam. Setelah itu, terlihat Kim Dan melihat Yunso yang mencoba melatih kembali kemampuan baletnya. Tetapi Yunso kembali teringat dengan trauma masa lalunya yang membuat Yunso terjatuh. Kim Dan yang melihatnya berusaha membantu Yunso, tetapi Yunso yang merasa telah di-ghosting malah kembali bersikap kasar kepada Kim Dan. Hingga Kim Dan mendapatkan panggilan telepon dari Nina, yang mana hal itu didengar oleh Yunso dan langsung mengejar Kim Dan serta mengambil handphonenya. Dengan rasa cemburu Yunso pun menanyakan kepada Nina tujuannya menelepon Kim Dan. Walaupun tujuan sebenarnya Nina adalah baik, karena ingin memberikan sepatu balet baru kepada Yunso. Tetapi Yunso yang sudah terlanjur cemburu malah menyuruh Kim Dan untuk membuang sepatu pemberian Nina. Setelah itu Yunso kali ini malah meminta Kim Dan untuk menemaninya berlatih balet. Namun di sana Kim Dan malah merasakan perasaan jedak-jeduk tak kala wajah Yunso sangat dekat dengannya. Dan ternyata kejadian tadi dilihat oleh Kangwoo, yang membuatnya dibakar rasa cemburu dan langsung melabrak Kim Dan. Kangwoo merasa dikhianati oleh Kim yang telah berjanji sebelumnya akan membantunya mendapatkan hati Yunso. Namun pada kenyataannya Kim Dan sendiri malah bermesraan di belakangnya. Dan Kangwoo mengancam Kim Dan akan bertindak jika orang receh seperti Kim Dan terus berani mendekati Yunso. Kim Dan yang merasa bimbang dengan perasaannya sekarang, ia kemudian menemui seniornya untuk menanyakan konsekuensi jika malaikat memiliki perasaan kepada manusia. Seniornya berkata jika dahulu pernah terjadi hal yang dimaksud Kim Dan. Ternyata orang itu adalah Kangwoo yang meninggalkan identitasnya sebagai malaikat, dan memilih seorang wanita, yang mana wanita itu sangat mirip dengan Yunso. Akhirnya kita tahu mengapa Kangwoo sangat terobsesi kepada Yunso, sebab mungkin saja Yunso adalah reinkarnasi dari wanita yang dulu dicintai Kangwoo. Setelah mendengar itu Kim Dan kemudian bertanya, apa yang terjadi jika Kim Dan melakukan hal yang sama dengan malaikat yang diceritakan oleh seniornya. Seniornya berkata kembali jika Kim Dan akan langsung ditiadakan. Yang itu berarti ingatan seseorang tentang Kim Dan pun akan hilang.
Membuat Kim Dan langsung galau mendengar penjelasan itu. Hingga tak lama Kim Dan benar-benar diuji tak kala Yoon So menanyakan apakah Kim Dan benar-benar mencintainya. Di dalam hati sebenarnya Kim Dan memiliki perasaan kepada Yoon So dan ingin menjawab jika dirinya memang mencintainya. Tetapi karena ancaman dari sang senior, membuat Kim Dan dengan berat hati malah mengatakan tidak dan pergi sana. 나 좋아했어? 아니요. 꺼져. Keesokan harinya, Kim Dan malah membuat rencana lain, yaitu menjodohkan Kang Woo dan Yoon So dengan cara menyiapkan sebuah panggung di tepi pantai. Sementara Kang Woo mengajak Yoon So untuk pergi ke sana. Dan sesampainya di sana, hal itu ternyata mengingatkan masa lalu Yoon So saat pertama kali melakukan tarian balet di depan penonton pertamanya, yang merupakan seorang anak kecil. Dan Yoon So sekarang menganggap jika anak kecil itu adalah Kang Woo. Sementara dari balik bubuk tua Kim Dan yang melihat itu langsung menangis, serta merasakan kesakitan seolah ia mengingat jika apa yang dilakukan Yoon So saat ini pernah terjadi di masa lalunya, sebelum Kim Dan menjadi malaikat. Entah siapa anak kecil yang bersama Yoon So pada masa lalu, akan tetapi yang jelas Yoon So sekarang berpikir jika itu adalah Kang Woo. Saat Kang Woo akan menyatakan perasaannya kepada Yoon So, tiba-tiba gubuk tua yang di dalamnya ada Kim Dan rubuh, membuat momen romantis Kang Woo langsung berantakan. Yoon So yang melihat Kim Dan berada di sana langsung terlihat marah, karena merasa jika Kim Dan selalu mengikutinya, padahal jelas-jelas Kim Dan sudah menyatakan tidak suka kepada Yoon So. Hingga di malam hari karena kejadian tadi Kim Dan memimpikannya sesuatu tentang masa lalunya. Tetapi kali ini Kim Dan bertekad untuk melupakan perasaannya kepada Yoon So dan hanya akan bekerja profesional sebagai sekretaris Yoon So. Dimulai dengan belajar mengemudikan mobil, serta mendapatkan SIM walaupun selalu gagal berkali-kali. Tetapi Kim Dan tak mau menyerah karena ia ingin menjadi sekretaris yang berguna bagi Yoon So. Sementara, kamu ternyata memang benar adalah seorang malaikat seperti Kim Dan. Hal itu diperlihatkan ketika ia berziarah ke tempat mendiang kekasihnya dulu, yang mana wanita itu sangat mirip dengan Yoon So. Di sana diperlihatkan jika kamu memiliki sapu tangan yang merupakan identitas sebagai seorang malaikat, dan alasan kamu tidak bisa ditiadakan karena telah melanggar peraturan, sebab kekasihnya melindunginya, hingga karena itu malah kekasihnya yang meninggal. Semenjak kematian kekasihnya, sebenarnya kamu sudah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi hal itu tak bisa terjadi sebab itu merupakan penderitaan yang harus ditanggung kamu karena telah membangkang kepada dewa atasnya. Sesudah itu Kim Dan yang sudah bisa mengemudikan mobil, ia disuruh oleh Yumi untuk mengantarkan Yoon So ke acara pesta para petinggi perusahaan dan para investor. Yumi juga mewanti-wanti Kim Dan agar selalu waspada, karena takut seseorang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Yoon So. Dan ternyata benar, Yongja berusaha memasukkan obat ke minuman Yoon So, agar Yoon So kehilangan kendali di sana, dengan tujuan para investor dan dewan direksi menganggap jika Yoon So gila dan tidak pantas untuk memimpin perusahaan, dan jika itu terjadi maka bibinya Yongja yang akan menjadi pemimpin perusahaan. Walaupun pada awalnya rencana itu bisa digagalkan oleh Kim Dan, tetapi Kim Dan tak menyadari jika si bondol memiliki rencana cadangan yaitu memasukkan sebuah obat ke dalam buah-buahan yang dimakan oleh Yoon So. Membuat Yoon So kehilangan kendali, dan berbuat onar di sana. Hingga membuatnya hampir terjatuh tetapi Kim Dan lagi-lagi berhasil menyelamatkan Yoon So. Keesokan harinya, karena kejadian itu membuat para investor memutuskan untuk mundur. Walaupun begitu kamu tetap bertekad untuk tetap dalam rencananya yaitu menjadikan Yoon So sebagai penari utama di tim baletnya walaupun para sponsor telah mundur. Namun tak hanya itu, bahkan tim balet yang dipimpin oleh Kang Woo pun memilih mogok,
karena mereka tak ingin mengikuti keinginan kamu yang terus mempertahankan Yunso. Membuat Nina yang memiliki perasaan kepada kamu, merasa frustasi dengan sikap kamu yang seolah-olah terobsesi kepada Yunso, dan selalu tak menganggap dirinya yang selalu berusaha menuruti semua perintah dari kamu. Sementara Kim Dan menemui si Bundol untuk mencari tahu bersama-sama siapakah orang yang telah menaruh obat kepada Yunso, yang tentu saja hal itu ditolak sebab si Bondol lah yang melakukan hal itu. Akan tetapi saat Kim Dan akan pulang dari sana, Kim Dan menyadari jika pria yang telah menaruh obat ke dalam buah yang dimakan Yunso berada di kantor si Bondol. Kim Dan pun berusaha mengejar pria itu, namun karena arahan sang sutradara Kim Dan tidak berhasil mengejar pria itu. Tetapi satu hal yang Kim Dan sadari jika orang yang menyuruh pria tersebut adalah kerabat dekat dari Yunso. Akan tetapi Kim Dan tak memberitahu hal itu kepada Yunso, karena Kim Dan tak mau membebani pikiran Yunso. Yunso sendiri berpikir jika kejadian semalam disebabkan karena dirinya mabuk. Padahal sebenarnya itu adalah pengaruh obat yang diberikan oleh seseorang. Hingga tak lama datanglah si Yongja ke rumah Yunso. Yang pasti kedatangan Yongja ini tak lain hanya ingin mengambil kesempatan di saat Yunso yang mengalami insiden semalam. Dan benar saja, tujuan Yongja kali ini yaitu meminta kepada Yunso untuk mengundurkan diri dari kepemilikan perusahaan. Dengan dalih jika itu dilakukan maka para investor akan kembali. Kim Dan yang mendengar itu langsung terlihat emosi, sebab Kim Dan mengetahui jika orang yang menyebabkan Yunso melakukan tindakan itu adalah salah satu kerabatnya. Di momen itu Kim Dan menyebutkan sumpah serapah kepada Yongja, dengan mengatakan jika kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat maka akan kembali kepada orang itu sendiri alias karma. Dan jika itu terjadi maka penyesalan tiada akhirlah yang akan didapatkan oleh orang yang telah melakukan kejahatan. Sementara Yunso langsung mengusir Yongja dan berkata, jika ia akan bertanggung jawab, walaupun harus menjual rumahnya, untuk memastikan acara pertunjukan balet akbar tetap berjalan. Saat malam harinya, Kim Dan berusaha menenangkan Yunso, tetapi Yunso yang sudah frustasi karena mengetahui jika ternyata hal yang membuatnya hilang kendali semalam adalah pengaruh obat yang diberikan seseorang kepadanya. Hingga karena itu Yunso pun menenangkan dirinya dengan cara meneguk air jahat yang memabukkan. Melihat penderitaan yang terus dialami Yunso, Kim Dan pun menyuruh Yunso untuk menyerah. Dan jika Yunso membutuhkan orang untuk melihat tariannya, Kim Dan siap menjadi satu-satunya penonton bagi Yunso. 다 내려놓으면 안 돼요? 내가 봐줄게요. 그럴까? Setelah itu sambil digendong, Yunso pun mengutarakan kembali perasaannya kepada Kim Dan. Jika sebenarnya hal yang paling mengganggu dari semua kejadian ini adalah perasaannya yang tak terbalas oleh Kim Dan. Mendengar itu, Kim Dan sebenarnya ingin mengatakan jika dirinya juga mencintai Yunso. Akan tetapi ketika Kim Dan mengingat kembali pesan dari seniornya, hal tersebut urung dikatakan oleh Kim Dan. Setelah mengantarkan Yunso ke tempat tidurnya, Kim Dan pun merenungi kegalauan yang ia rasakan di atas jembatan. Hingga tiba-tiba kamu dengan penuh emosi langsung mendorong Kim Dan sambil berkata, kenapa orang recehan seperti Kim Dan berani-beraninya menyuruh Yunso untuk menyerah? Hingga terjadilah adegan ketegangan di sana, dan akhirnya mereka pun terjatuh ke sungai bersama-sama. Dan film pun bersambung. Oke brothers, gitu aja video kali ini. Kita akan lanjutkan besok lagi. Gua FJR pamit undur diri. See you.